Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala udwana illa bizzalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saudara para pendengar Mutiara Ramadan RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, umur yang panjang, nikmat kesehatan, sehingga pada Ramadan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, masih diberikan kesempatan untuk berpuasa. Ini adalah salah satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu kita jangan sia-siakan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik di antara sekian banyak Ramadan yang pernah kita temui dan lalui. Salawat dan salam juga tidak lupa senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat kepada beliau nantinya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Mutiara Ramadan RRI Ranai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 2023 lalu, sesuai data yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Natuna, tercatat ada kurang lebih 300 kasus perceraian. Angka ini terbilang cukup tinggi untuk wilayah sekelas kabupaten kita ini. Tentu ini menjadi PR bagi kita bersama dan mencari solusi agar angka perceraian di kabupaten kita menurun. Nah, bagaimana itu semua? Sebenarnya untuk menjawabnya itu mudah. Karena beberapa abad yang lalu kita manusia telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya berupa kitab pedoman petunjuk yang sampai hari ini. Kata Rasulullah, siapa yang memegang keduanya, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi atau hadis Nabi, maka selamatlah kehidupannya dunia dan akhirat. Maka kita harus berpegang teguh pada dua hal ini. Saudara pendengar RRI Ranai yang dimuliakan Allah. Menikah itu adalah sunnah Nabi. Kita betulkan akan hal itu. Menikah adalah ibadah. Karena ibadah, maka perlu ilmu untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, untuk menciptakan ketentraman dalam berkehidupan rumah tangga agar tidak terjadi konflik perceraian, maka perlu ilmu. Maka hal pertama yang perlu kita siapkan dalam membina rumah tangga, yang terpenting adalah ilmu dalam berumah tangga tersebut. Sehingga nantinya ketika sudah berumah tangga, kita akan paham mana yang menjadi kewajiban suami, mana yang menjadi kewajiban istri. Maka kalau sudah memahami itu, rasanya perceraian mungkin tidak akan terjadi. Komunikasi yang kurang baik antara suami dan istri pun pasti tidak akan terjadi. Tapi puncanya adalah memahami ilmu dari hak dan kewajiban sebagai istri, dari hak dan kewajiban sebagai suami. Maka sebenarnya kompleks untuk menjawab itu semua, hadirin. Saudara pendengar Mutiara Ramadan RRI Ranai yang dimuliakan Allah. Kita petik salah satu surah dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 34. Yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatu hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fi madaji'i wadribuhun
fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliman kabira. Yang artinya kira-kira laki-laki atau suami itu adalah pelindung bagi perempuan yang kita sebut dengan istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, kita laki-laki, atas sebagian yang lain yakni perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada di rumah. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nuyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkan mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Saudara pendengar Mutiara Ramadan RRI Ranai yang dimuliakan oleh Allah. Dari ayat ini kita bisa lihat, menurut Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah, beliau mengatakan laki-laki itu berlaku sebagai pemimpin dan penjaga bagi para wanita karena dua hal. Laki-laki itu sebagai pemimpin. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, laki-laki memiliki karakter jantan, postur tubuh, dan kelebihan pengalaman. Lalu yang kedua, menafkahi seluruh keluarga dan membayar sedekah. Itu adalah tugas daripada suami. Maka ayat tadi mengatakan qawamuna. Qawamuna itu termasuk pemimpin. Maka kita sebagai laki-laki ketika sudah berumah tangga, maka kita adalah pemimpin bagi istri kita. Kita berhak untuk membimbing istri-istri kita. Kita berhak untuk memberikan nafkah kepada istri-istri kita. Nah, juga sebaliknya istri. Di sini disebutkan wanita-wanita yang solehah itu ialah yang taat kepada Allah dan suami-suaminya. Maka kalau sudah beristri ataupun sudah bersuami, baik bagi ibu-ibu yang sudah bersuami, sudah selayaknya dan sepantasnya ibu-ibu mentaati suami ibu-ibu selama yang ditaati itu tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kewajibannya. Istri berkewajiban mentaati suami, suami berkewajiban membimbing istri dan memberi nafkah. Maka kalau dua hal ini sudah kita pahami, kalau suami memberi bimbingan dan istri mentaati suami, insya Allah berkehidupan dalam rumah tangga pasti akan kita rasakan kenikmatannya. Namun justru sebaliknya, kalau kita tidak memahami itu semua, maka terjadilah gejolak-gejolak rumah tangga sehingga memicu terjadinya perceraian. Saudara pendengar Mutiara Ramadan RRI Ranai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita laki-laki sebagai pemimpin harus ingat bahwa hadis Nabi pernah mengatakan khairukum li ahlihi wa anna khairukum la ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Aku sendiri adalah orang yang paling baik pada keluargaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Artinya, ketika kita sudah diangkat menjadi pemimpin, kita tidak akan membiarkan istri dan anak-anak kita terjebak dalam pergaulan yang tidak baik, terjebak dalam kemaksiatan ataupun kemusyrikan. Maka kita harus mengkondisikan agar rumah kita ini menjadi baiti jannati, surga bagi istri, surga bagi anak-anak karena kebaikan-kebaikan yang ada di dalam rumah tangga kita. Maka memahami kewajiban inilah yang seharusnya kita pahami dalam membina rumah tangga sehingga kemudian nantinya tidak akan menjadikan perceraian-perceraian yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan bisa kita tarik kesimpulan bahwa untuk mencegah perceraian terjadi, salah satunya adalah kita memahami akan ilmu
kewajiban kita sebagai suami dan kewajiban kita sebagai istri. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.